Halo, selamat siang dengan Bung Kiki di sini. Saat ini saya sedang berada di villa di Bogor. Saya sedang berwisata, menikmati awal tahun, di mana awal tahun ini banyak pertandingan timnas Indonesia yang akan bertanding mulai dari U17 sampai timnas senior, di mana U17 nanti akan ada di pertengahan tahun, lalu timnas U20 nanti akan bertanding pada bulan Februari, dan timnas senior nanti akan berlaga pada bulan Maret. Beberapa waktu terakhir timnas Cina sudah mempersiapkan pemusatan latihan dari 9 Januari. Mereka memfokuskan untuk melatih strategi, finishing dan lain sebagainya, karena mereka sangat berhasrat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dia juga menambah pemain naturalisasi. Ada kurang lebih 4 pemain naturalisasi yang akan dihadirkan oleh timnas Cina untuk memperkuat timnasnya pada kualifikasi Piala Dunia nanti. Ini menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia, karena kita jangan sampai lengah. Ditambah lagi timnas Cina sangat serius terhadap Piala Dunia ini. Ditambah lagi mereka karena pemainnya banyak yang bermain di liga domestik, mereka memudahkan untuk pemusatan latihan di Cina dibandingkan dengan timnas Indonesia, di mana banyak pemain diaspora yang hanya waktu kumpulnya itu hanya 3-4 hari. Itu sangat disayangkan, karena walaupun pemainnya itu banyak, kita butuh chemistry antara satu pemain dengan pemain lain. Ini yang masih sangat kurang dimiliki oleh pemain Indonesia. Berbeda dengan timnas Cina, dia sudah mempersiapkan dengan matang. Itu dibuktikan dengan adanya pemusatan latihan dari awal tahun ini, di mana mereka sangat serius, ditambah dengan naturalisasi yang sudah disiapkan oleh timnas Cina. Kita juga mendapat kabar yang kurang bagus, di mana Kevin Dix juga kita belum tahu apakah nanti dia bisa bermain atau tidak, karena memang beberapa waktu lalu dia mengalami cedera. Mes Hilger juga beberapa waktu lalu, berdasarkan info dari Instagram FC20, dia tidak ikut tour pramusim dan tidak dibawa karena dia mengalami cedera. Nanti kita akan lihat bagaimana kedepannya, apakah timnas Indonesia akan diperkuat oleh mereka, karena ini merupakan sosok yang penting, sosok yang bisa mendongkrak permainan. Kalau kita lihat permainan Kevin Dix melawan Jepang, itu sangat bagus. Bahkan Mitoma pun sampai kesulitan karena dibayangi oleh Kevin Dix. Bahkan Kevin Dix pun sampai dibuat pelanggaran. Ini makanya kita harus melihat kondisi para pemain, dan diharapkan pemain bisa bergabung. Juga Mesilhar juga kita harus melihat supaya semua pemain diaspora itu bisa bergabung pada saat bulan Maret nanti. Lalu juga kita sangat sayang sekali tidak ada Ratmangun, walaupun nanti kita ada Oleomeni, tapi kan Oleomeni dia bergabung, chemistry dia masih belum begitu dapat dengan para pemain. Jadi sangat disayangkan Ratmangun tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Selain timnas Cina yang perlu kita waspadai, ada timnas Bahrain yang beberapa kali mengejutkan kita, di mana dia bisa mengalahkan tim-tim kuat di Timur Tengah. Bahkan pelatih Bahrain sudah memberikan pesaingnya,
yang bilang bahwa Bahrain akan membuat kejutan nanti saat kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini yang harus dihadapi timnas kita. Memang saat ini sedang berkembang, sedang banyak peningkatan, sekaligus ada peningkatan juga, ada penurunan juga, karena dengan pemainnya datang itu chemistry belum dapet. Terus juga match antar pemain, kemauan pemain, misalkan Ragnar lebih suka bola atas atau bola bawah, ini antar pemain itu harus saling memahami satu sama lain. Nah, ini yang masih belum dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Diharapkan kedepannya pada bulan Maret chemistry yang ada sudah terbangun antara pemain satu dengan pemain lain. Lalu juga isu-isu yang ada di luar, di mana media luar negeri menyatakan bahwa akan ada pelatih baru yang akan menggantikan Coach Sintayong. Kalau bagi saya sendiri itu tidak terlalu ambil pusing, karena saya percaya bahwa ketua PSSI merupakan orang yang komitmen. Dia seorang bisnismen, dia tahu ketika sudah membuat kesepakatan target yang sudah dia buat, dia tidak akan mengingkarinya itu, dan tidak akan memecat sepihak mengenai kontrak Coach Sintayong. Dan ini merupakan suatu hal yang lumrah dalam dunia bisnis, saya percaya hal itu. Jadi teman-teman, saya harapkan untuk tetap dukung timnas Indonesia. Kita hilangkan rasa curiga kita terhadap Coach Sintayong, karena dia pasti memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan saya punya catatan penting bagi Coach Sintayong, supaya jangan mencoba-coba lagi taktik terhadap pertandingan yang akan datang, karena sekarang ini peluang kita sangat besar. Karena dari semua tim itu sama semua, yang selisih itu peringkat 2 itu hanya selisih 1 poin, yaitu 7 poin. Dan ini membuat peluang kita terbuka untuk naik ke peringkat 2, seakan kita bisa menang melawan Australia. Ditambah Australia juga dengan adanya pelatih baru, lalu juga ada pemain yang cedera, ini menguntungkan bagi kita. Kita harus memaksimalkan peluang ini. Kalau bisa kita menggunakan formasi 3-5-2 seperti waktu melawan Arab Saudi, terlihat lebih cocok dibandingkan 3-4-3 yang sangat kuat akan bertahan. Jadi memang kalau saya pribadi sudah saatnya kita tampil lebih menyerang dibandingkan bertahan. Dan ini juga peluang bagi kita, karena tim Australia juga dalam kondisi yang tidak baik. Lalu timnas Cina juga sebenarnya kondisinya tidak baik, karena dia berada di dasar klasmen. Dia ingin meningkatkan peringkat dia supaya bisa naik ke peringkat 3 atau 4. Nah, ini suatu yang harus kita jaga, asa yang kita jaga. Kita mempunyai spirit yang kuat untuk meningkatkan permainan kita nanti. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terjadi seperti lawan Bahrain, kita gagal meraih kemenangan di menit-menit akhir. Jadikan itu sebuah pelajaran yang sangat penting, karena pelajaran itu yang paling mahal. Karena walaupun mereka semua pemain profesional, jangan sampai terlena akan kemenangan. Kita harus fokus pada pertandingan sampai menit dibunyikan. Kita jangan lengah. Ini yang harus dipunyai oleh timnas Indonesia. Saya tetap dukung timnas Indonesia apapun hasilnya, dan saya berharap Indonesia bisa melaju ke round 4. Kalau bisa mereka lolos langsung ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu akan membuka sejarah Indonesia, membuka pandangan dunia bahwa Indonesia adalah negara sepak bola
yang sepak bolanya sangat berkembang. Bahkan sekarang banyak pemain diaspora yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia, dan kita saat ini sedang selektif memilih pemain diaspora karena kita ingin meningkatkan kualitas permainan. Yang saya sarankan adalah Miliano Jonathan. Sudah terlihat dia permainannya dari VTC ditarik oleh FC Utrecht, dari permainannya juga sudah bagus. Saya harapkan apabila PSSI mau ambillah dia, karena dia usianya juga sangat muda, dia bisa proyeksi jangka panjang, dan ini yang diharapkan ke depannya supaya timnas Indonesia lebih berkembang, lebih maju, dan bisa tampil maksimal baik di Piala Asia atau di Piala Dunia nanti. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sepak bola.